Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita di majelis ini di rumahnya, yaitu Musalla Al-Hikmah, dalam rangka menunaikan ibadah yang mulia, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama. Semoga kita termasuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia, yaitu wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul bukan dalam rangka ngobrol yang tidak ada faedahnya, namun mereka berkumpul dalam rangka membaca kitabullah, membaca Al-Qur'anul Karim, dan juga mempelajarinya, mentadaburinya, saling mempelajari. Melainkan mereka akan diliputi dengan rasa ketenangan. Mereka akan merasakan ketenangan. Itu kita rasakan. Setiap kali kita hadir di majelis ilmu, maka kita merasakan yang namanya apa? As-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Jalla wa Ala. Dan juga wa haffathumul malaika, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Karena di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang tugasnya mencari majlis-majlis ilmu. Yang memang tugasnya mencari majlis ilmu. Wa haffathumul malaika. Mereka ini kaum yang berada di rumah Allah Jalla wa Ala, membaca Al-Qur'anul Karim, saling mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, akan dikelilingi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam hadis yang mulia, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan faqihkan dia, pahamkan dia dalam urusan agama. Kenapa? Karena ilmu agama itu sumber kebaikan, pokok dari kebaikan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan aslu kulli khairin al-ilmu wal-adl wa aslu kulli syarrin al-jahlu wal-dhulm. Pokok atau sumber dari segala kebaikan itu adalah ilmu dan keadilan.
Sumber dari segala kebaikan itu ilmu dan apa? Keadilan. Tanpa ilmu tidak bisa kita menghasilkan apa? Kebaikan. Sebaliknya, pokok atau sumber dari segala kejelekan waliyadzubillah adalah kejahilan dan keboliman. Makanya Allah mengatakan, makanya Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih, paham dalam urusan agama. Ayo ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kajian subuh ini adalah semangat mengamalkan sunnah. Semangat mengamalkan apa? Sunnah. Dalam kajian kali ini ada 4 poin secara umum yang ingin ana bahas. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu sunnah. Kita harus tahu dulu. Karena kalau kita ingin mengamalkan sunnah, maka kita harus tahu apa sih sunnah. Yang kedua, nanti akan ana sebutkan insya Allah keutamaan berpegang teguh dengan sunnah secara umum. Keutamaan mengikuti sunnah secara umum. Yang ketiga, insya Allah akan ana sebutkan tips semangat mengamalkan sunnah. Dan yang keempat, bagaimana cara amalan itu sesuai dengan sunnah. Karena ini penting. Bagaimana sih amalan kita ini cocok dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam agar tidak terjatuh ke dalam kebid'ahan. Baik, ayo ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah definisi sunnah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, kitab tentang syarah penjelasan hadis Arba'in Nawawiyah. Ketika beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku kelak, maka niscaya dia akan menjumpai perselisihan yang banyak. Manusia berselisih dalam masalah akidah, kaum muslimin berselisih dalam masalah ibadah, pasti itu. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau merupakan Rasulullah. Konsekuensi kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dan kami bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, di antara konsekuensinya adalah tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan kabar berita beliau. Karena beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu beliau. Yang beliau ucapkan adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsu beliau, tidak. Melainkan yang beliau bicarakan apa? Wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita, kewajiban kita adalah membenarkan segala kabar berita yang diberitakan, dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kabar berita beliau mengabarkan bahwasanya sepeninggal beliau kaum muslimin akan berselisih, akan berpecah belah, berselisih dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan obatnya. Perselisihan, perpecahan ini penyakit. Kemudian Nabi memberikan dawanya, obatnya apa obatnya? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyil mahdiyyin. Dan wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyil mahdiyyin. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga para sahabat yang lainnya. Addu 'alaiha bin nawajid. Sampai Nabi mengatakan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Pegang erat. Jangan sampai dilepaskan, karena itu merupakan obat untuk mengobati apa? Perselisihan kaum muslimin. Nah, hadis yang mulia ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam.
Kemudian Al-Imam menyebutkan apa sih arti sunnah. Beliau mengatakan wa sunnatu hiya tariqatul masluka. Sunnah adalah secara bahasa sunnah itu jalan yang ditempuh. At-tariqah al-masluka, metode yang ditempuh. Nah, beliau mengatakan fayashmalu dzalika tamassuka bima kana alaihi huwa wa khulafa'ur rasyidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Yang dimaksud wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Maksudnya adalah wajib bagi kita berpegang teguh dengan semua ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa rasyidun. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah amal, perbuatan, amalan-amalan, baik dalam masalah akwal, ucapan-ucapan. Intinya wajib bagi kita mengikuti sunnah, ittiba'us sunnah, mengamalkan sunnah dalam setiap keadaan. Sampai-sampai para ulama mengatakan, para salaf mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Apabila engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan athar, kecuali dengan sunnah, maka lakukanlah. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban kita adalah mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah dalam segala lini kehidupan, dalam segala keadaan. Bukan hanya ibadah saja, tapi juga apa? Dalam akidah harus berpegang teguh dengan sunnah. Bukan dalam akhlak saja, tapi juga akidah kita harus ittiba' sunnah. Nabi mengatakan wa hadhihi sunnah al-kamil. Ini sunnah yang sempurna, yaitu berpegang teguh dengan segala ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa rasyidun. Walihada kana salafu qadiman la yutliquna isma sunnati illa ala ma yashmalu dzalika kullahu. Dan inilah yang ditafsirkan oleh para salaf terdahulu. Nabi mengatakan wa katsirun minal ulama al mutaakhirin yakhussu isma sunnah bima yata'allaq bil i'tiqadat li'annaha asluddin wal mukhalifu fiha ala khatarin 'adzim. Dan para ulama-ulama, di antara para ulama-ulama ada yang mengkhususkan kata-kata sunnah dengan perkara-perkara akidah. Jadi mereka lebih, kan tadi secara umum sunnah itu intinya berpegang teguh dengan segala ajaran Nabi SAW. Baik akidah maupun ucapan, maupun perbuatan, ibadah, akhlak, itu sunnah secara sempurna. Namun di antara para ulama rahimahumullah ada yang mengkhususkan memakai nama sunnah khusus untuk akidah. Kenapa? Beliau menjelaskan karena akidah itu merupakan asluddin, merupakan pondasinya agama. Antum kalau misalkan melihat bangunan yang tinggi, besar, kokoh, itu kira-kira yang dipikirkan oleh yang bangun apanya? Apakah bangunannya atau mungkin pondasinya? Pondasi. Kalau bangunannya 30 lantai, hotel 30 lantai misalnya. Namun pondasinya tidak kuat, rapuh, lemah. Kira-kira gimana? Apakah bisa bertahan lama? Tidak bisa. Ya, tidak bisa bertahan lama. Akan apa? Akan hancur. Maka kalau ingin membangun bangunan yang tinggi, kokoh, kuat, yang harus dipikirkan apa? Pondasinya. Demikian pula agama. Agama ibaratnya seperti bangunan. Ya, ada pondasinya. Pondasinya apa? Yaitu akidah. Kalau akidah kita lemah, akidah kita rusak, maka seluruh amalan kita pun akan rusak. Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam sebuah jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Apabila segumpal daging tadi baik, maka seluruh amalannya pun, seluruh jasadnya pun akan baik. Amalannya akan baik semuanya. Namun apabila segumpal daging tadi rusak, waliyadzubillah, maka seluruh jasadnya, seluruh amalannya pun akan rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging tadi adalah hati. Dan hati itu tempatnya apa? Akidah, tempatnya keyakinan. Apabila akidah kita rusak, waliyadzubillah, maka seluruh amalan kita pun akan rusak. Namun apabila akidah kita baik,
maka seluruh amalan kita pun akan baik. Karena akidah itu asluddin, merupakan pondasi agama. Tanpa akidah, amalan akan tertolak. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kok para ulama itu mengkhususkan nama akidah, nama sunnah dengan akidah? Karena alasan yang kedua, wal mukhalif ala khatarin azim. Karena orang yang menyelisihi, yang menyimpang dalam masalah akidah, yang salah dalam masalah akidah, itu dalam bahaya yang sangat amat besar. Kesalahan itu, dosa itu tidak satu level. Dosa itu berlevel-level. Yang paling tinggi adalah kesyirikan. Dan kesyirikan ini berkaitan dengan kesalahan dalam akidah. Maka orang yang keliru, yang salah dalam masalah akidah itu dalam bahaya yang sangat amat besar. Di antara para ulama yang mengkhususkan nama sunnah dengan akidah adalah Imam Ahmad rahimahullah. Beliau punya kitab judulnya Usulus Sunnah. Ya, Usulus Sunnah isinya tentang apa? Tentang akidah. Demikian pula Imam Al-Humaidi, muridnya Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau juga punya kitab judulnya Usulus Sunnah, isinya tentang akidah. Kemudian juga ada Al-Imam Ibnu Abi Asim, punya kitab judulnya As-Sunnah. Isinya tentang apa? Tentang akidah. Demikian pula ada kitab As-Sunnah karya putranya Imam Ahmad, yaitu Abdullah bin Ahmad, judulnya As-Sunnah juga. Isinya tentang akidah. Ada kitab juga As-Sunnah karya muridnya Imam Ahmad Al-Khallal. Isinya juga tentang akidah. Banyak kitab-kitab yang judulnya As-Sunnah, namun isinya apa? Akidah. Dikhususkan nama sunnah dengan akidah. Yang pertama, karena akidah itu merupakan pondasi agama. Yang kedua, karena orang yang keliru, yang menyimpang dalam akidah, dalam bahaya yang besar. Jadi jelas ya. Yang pertama, definisi sunnah secara umum adalah metode hidupnya Nabi SAW, baik akidah maupun ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, ini secara umum. Namun karena saking pentingnya akidah, di antara para ulama ada yang mengkhususkan nama sunnah dipakai untuk apa? Untuk akidah, karena emang sangat amat pentingnya akidah. Kemudian yang kedua adalah keutamaan sunnah secara umum. Keutamaan mengamalkan atau mengikuti atau berpegang teguh dengan sunnah secara umum. Yang pertama adalah ittiba'us sunnah sabilul hidayah. Mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, itu merupakan jalan untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap sholat berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah agar Allah tunjuki kita ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Di antara tips untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab meraih hidayah Allah Jalla wa ala adalah ittiba'us sunnah. Mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Apa dalilnya? Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian menaati beliau sallallahu alaihi wasallam, menaati beliau berarti mengamalkan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, alias mengikuti beliau, mengikuti sunnah beliau, tahtadu, maka kalian akan meraih, mendapatkan pahala. Kemudian keutamaan yang kedua adalah mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, itu merupakan sebab untuk meraih cinta Allah dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Buktikan cinta kalian kepada Allah dengan apa? Dengan ittiba'us sunnah, dengan mengamalkan sunnah, dengan berpegang teguh dengan sunnah. Apabila kalian mengikuti aku, ittiba'us sunnah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian di antara keutamaan lain, ya, keutamaan yang keberapa? Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga, as-sunnah tuwahidul ummah. Sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, itu bisa menyatukan umat Islam. Jadi Nabi kabarkan bahwasanya umat Islam apa? Berpecah belah. Umat Islam
bercerai-berai, umat Islam berselisih. Kemudian Nabi berikan obatnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidil mahdiyyin. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini menunjukkan bahwasannya sunnah itu bisa menyatukan umat. Kalau umat ingin bersatu, maka caranya adalah bersatu di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian yang selanjutnya, ittiba'us sunnah sababun lidukhulil jannah. Mengikuti sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, itu merupakan sebab masuk surga. Yang dimana masuk surga ini merupakan kemenangan yang sangat amat besar yang diidam-idamkan oleh kita semua. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan apa? Kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pahala kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka dan Allah masukkan ke surga, faqad faz. Sungguh dia telah beruntung, dia telah menang, dia telah gembira. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu. Dan di antara sebab masuk surga adalah apa? Ittiba'us sunnah, menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Setelah Allah menyebutkan ayat-ayat tentang warisan, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ittiba'us sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah, itu merupakan sebab masuk surga. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Orang yang enggan masuk surga. Kira-kira ada enggak Bapak-bapak? Orang enggak mau masuk surga. Ya. Mungkin kalau secara lisan enggak ada, tapi secara amalannya, perbuatannya, dia ini seakan-akan enggan masuk surga. Maka para sahabat tanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan, yang enggak mau masuk surga? Aneh orang seperti ini. Maka Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Taat dengan cara mengamalkan perintah Nabi SAW, taat dengan cara meninggalkan larangan-larangan beliau alaihi salatu wassalam. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang memaksiati diriku, maka sungguh dia adalah orang yang enggan masuk surga. Jadi orang yang bermaksiat, yang nggak mau ikut sunnah, yang nggak mau ittiba'us sunnah, yang menyelisihi sunnah, yang mau berpegang teguh dengan sunnah, ya, maka orang seperti adalah orang yang enggan masuk surga. Kemudian yang selanjutnya adalah sahibus sunnah yujma' ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mengikuti sunnah, maka kelak dia di surga akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Allah mengatakan wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'an nabiyyin wa fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Di antara para siddiqin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan di antara syuhada adalah Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Was-salihin, dan orang-orang saleh, dan termasuk salihin adalah seluruh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi berpegang teguh dengan sunnah itu sebab dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Yang selanjutnya, keutamaan selanjutnya, sunnah adalah safinatun najat. Sunnah adalah najat. Berpegang teguh dengan sunnah itu merupakan keselamatan. Dalilnya tadi,
Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Kalau antum berpegang teguh dengan sunnah, maka di dunia antum selamat dari apa? Dari perpecahan umat. Di akhirat antum berpegang teguh dengan sunnah, sunnah merupakan sebab antum selamat dari neraka dan masuk dalam surga. Nabi mengatakan, ala inna man qablakum iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian terpecah belah menjadi 72 kelompok. Wa inna hadhil millah sataftariku ala thalathin wa sab'in. Dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kulluha finnar. Semuanya di api neraka. Fintani wa sab'una finnar. 72 di neraka. Wa wahidatun fil jannah. Dan satu kelompok yang masuk apa? Surga. Wahiyal jamaah, itu jamaah. Apa itu jamaah? Nabi mengatakan di hadits lain, ma ana alaihi washabi, yaitu orang-orang yang berada di atas ajaranku dan ajarannya para sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in. Yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah. Maka sunnah itu najat, keselamatan dari perpecahan dan keselamatan dari apa? Neraka. Demikian pula ucapan yang masyhur dari Al-Imam Malik dan juga dipasang di poster itu ya, ditulis di poster. Imam Malik rahimahullah mengatakan, as-sunnatu safinatu nuhin, man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharib. Sunnah itu merupakan ibaratnya kayak kapalnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Barang siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang nggak mau naik, maka dia akan apa? Akan binasa. Sebagaimana orang-orang kaumnya Nabi Nuh, yang naik perahunya Nabi Nuh maka akan selamat. Yang nggak mau naik seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam, maka akan apa? Akan binasa. Maka pegang teguhlah sunnah, terutama di zaman-zaman fitnah, agar kita selamat dari perpecahan dan akan kita selamat dari api neraka. Demikian pula Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah dalam kitab Hilyatul Auliya, beliau pernah mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun innal i'tisama bis sunnati najatun. Para ulama-ulama yang telah mendahului kami, kata Al-Imam Az-Zuhri, para ulama-ulama yang telah mendahului kami, mereka semua mengatakan innal i'tisama bis sunnati najat. Sesungguhnya berpegang teguh, mengikuti, mengamalkan sunnah itu merupakan najatun, keselamatan. Nah, itu merupakan poin-poin secara umum tentang keutamaan apa? Mengikuti sunnah, berpegang teguh dengan as-sunnah. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah tips untuk semangat dalam mengamalkan sunnah. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat kita ini apa Bapak-bapak? Kalau kita adzan, ada muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa yang kita ucapkan? La haula wala quwata illa billah. Hakikat kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hikmah digabungkannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hikmahnya apa? Kita nggak mungkin bisa beribadah kecuali dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak mungkin bisa datang ke masjid kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Enggak bisa kita datang ke masjid kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita enggak bisa semangat untuk mengamalkan sunnah, tidak bisa istiqamah di atas sunnah melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah taufik itu milik Allah Jalla wa ala. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak dapat memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka berdoalah dengan jujur kepada Allah Jalla wa ala agar Allah menjadikan kita semangat, Allah menjadikan kita istiqamah untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian pula ada doa yang kita baca di akhir sholat,
yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, yang Nabi wasiatkan kepada beliau agar beliau tidak meninggalkan doa tersebut di dubur as-shalah, di akhir salat. Apa doanya? Ada yang tahu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ahsantum. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Karena kita nggak mungkin bisa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Nggak mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin kita bisa memperbagus ibadah kita kecuali dengan apa? Pertolongan Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyombongkan diri. Hakikat kita ini lemah, la haula wala quwwata illa billah. Maka sering-sering antum minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala kehidupan minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi juga mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah engkau untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Di antara yang bermanfaat untuk kita apa? Mengamalkan sunnah. Hendaknya kita semangat. Jangan sampai futur, jangan sampai merasa lemah, males. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, berantusiaslah engkau untuk mengamalkan apa-apa yang bermanfaat untukmu. Tapi Nabi mengatakan wasta'in billah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak mungkin bisa melakukannya kecuali dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Tips yang pertama. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mempelajari keutamaan ibadah-ibadah sunnah. Yaitu agar lebih memotivasi kita lagi. Seperti misalnya sholat tarawih. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan salat tarawih adalah Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam tarawih, ya misalnya tarawih, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena imannya dia dan karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan gaya-gayaan, bukan riak-riaan, tapi emang dia benar-benar berangkat dari imannya dia dan berangkat dari dia ini cari pahala. Maka apa baik balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita membaca keutamaan seperti ini bisa apa? Menimbulkan semangat kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Demikian pula misalkan sunnah salat rawatib. Ya, salat rawatib 12 rakaat itu. Nabi SAW bersabda dari hadits Ummu Habibah ummul mukminin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi kulla yawmin tintai asyrata rak'atan tatawwu'an ghaira fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba muslim yang dia ini sholat untuk Allah, ikhlas untuk Allah, menambah sholat sunnah. Jadi dia nggak cukup dengan yang wajib saja, menambah sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat. Balasannya apa? Rumah di surga. Makanya Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha ketika mendengar hadits ini beliau mengatakan, "Fama bari'tu usallihinna ba'du." Ketika aku mendengar hadits tersebut, aku tidak pernah meninggalkan salat rawatib sedikit. Nah, ini menunjukkan apa? Ketika kita mengetahui keutamaan ibadah sunnah, itu bisa menimbulkan semangat kita untuk mengamalkannya, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena emang hidup di dunia ini untuk beramal, untuk mencari pahala. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Ad-dunya daru amal, wal akhirah daru jaza, faman lam ya'mal huna nadima huna." Dunia ini hakikatnya adalah tempat beramal. Dan akhirat hakikatnya adalah tempat pembalasan.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji sawi, sebesar debu, sebuah kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan kejelekan, kemaksiatan walaupun sebesar debu, sebesar biji sawi, maka dia akan melihat hasilnya. Karena itu hakikat akhirat adalah daru jaza, tempat apa? Pembalasan. Ahmad mengatakan faman lam ya'mal huna nadimah huna. Barang siapa yang tidak beramal di dunia ini, maka kelak dia akan menyesal di akhirat. Dan kalau sudah menyesal di akhirat tidak bisa balik. Di dunia mungkin kalau bisnis gagal, nyesel, masih bisa bangkit lagi. Kalau akhirat kita nyesel, bisa kembali ke dunia? Dan maka manfaatkan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, ibadahilah Rabbmu sampai kematian menjemput. Hendaknya tekad kita, motivasi kita hidup ini adalah akhirat, bukan dunia. Ya. Karena kalau tekad hidup kita adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan perkara kita. Allah akan memudahkan urusan kita. Dan Allah akan menjadikan kekayaan itu ada pada hati kita, qanaah dan seterusnya. Tapi sebaliknya kalau tekad hidup kita, motivasi hidup kita adalah dunia, uang dan uang, maka Allah akan cerai beraikan urusan kita. Waliyadzubillah. Dan Allah akan jadikan kefakiran dalam pelupuk mata kita. Selalu takut fakir. Orang kalau misalkan tekadnya dunia, uang dan uang, walaupun dia sekaya apapun, pasti kefakiran itu di hadapan matanya. Takut fakir dia. Takut bangkrut perusahaan dan seterusnya. Dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Berbeda dengan orang yang niatnya, tekadnya, motivasinya itu akhirat. Maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Maka jadikan motivasi antum hidup di dunia ini untuk apa? Beribadah. Untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia. Karena umur kita berapa umur kita ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit di antara mereka yang melampaui 70 tahun, bahkan belum sampai 60 ada yang meninggal dunia. Maka manfaatkan hidup ini iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Di antaranya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum apa? Matimu. Sebelum kau menyesal. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi hari di mana kita akan meninggal dunia. Dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Di antara ketakwaan adalah mengamalkan sunnah. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Demikian pula seorang penyair Arab pernah mengatakan tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah engkau dengan ketakwaan karena engkau enggak tahu apabila malam telah tiba apakah besok fajar engkau akan masih. Kita enggak tahu. Maka berbekal dengan takwa. Kemudian tips yang selanjutnya adalah membaca kisah-kisah orang-orang soleh sebelum kita. Bagaimana mereka berpegang teguh dengan sunnah walaupun taruhannya nyawa. Walaupun taruhannya apa? Nyawa. Di antaranya siapa? Muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Yaitu Abu Ya'qub Al-Buwaiti rahimahullah. Yang dimana Imam Syafi'i pernah mengatakan tentang Al-Buwaiti rahimahullah. Laisa ahadun ahaq bi majlisi minal Buwaiti. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak untuk menggantikan aku di majelisku ini dibandingkan siapa? Al-Imam Al-Buwaiti, murid spesial Imam Syafi'i rahimahullah. Nah itu beliau ada kisahnya. Beliau ini meninggal dunia karena beliau mempertahankan sunnah. Sunnah apa? Sunnah Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Di antara sunnah Nabi, akidah, ya, sunnah di sini maksudnya akidah. Di antara akidah yang diajarkan Nabi adalah Al-Quran kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Nah ini yang dipegang teguh oleh Al-Imam Al-Buwaiti. Sampai-sampai beliau disiksa, dibelenggu, karena beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Akhirnya sampai beliau meninggal dunia,
disebabkan karena beliau tetap berpegang teguh dengan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah. Bagaimana beliau disiksa oleh tiga khalifah dikarenakan beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Maka kisah-kisah yang seperti ini yang bisa membangkitkan semangat kita untuk mengamalkan, untuk berpegang teguh dengan sunnah. Karena Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal, yang cerdas. Kisah itu merupakan madrasatul uqala, merupakan sekolahnya, tempat belajarnya para orang-orang yang berakal. Kemudian selanjutnya di antara tips semangat mengamalkan sunnah adalah bersabar dalam mengamalkan sunnah tersebut. Karena tanpa sabar nggak mungkin bisa istiqomah. Karena tujuan kita beribadah kepada Allah bukan beribadah di musim-musim tertentu. Beribadah di Ramadan saja selesai. Enggak. Ibadah kita sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, ibadahi Rabbmu sampai datangnya kematian. Dan Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samia. Allah adalah Rabb, Tuhan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Fa'budhu. Maka ibadahilah, sembahlah Allah saja. Wastabir li ibadati, dan sabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu merupakan, kata para ulama, bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar ya, dalam kehidupan kita itu ibaratnya kayak kepala kita. Kira-kira orang hidup tanpa kepala bisa? Gak bisa. Demikian pula orang ini hidup tanpa sabar gak bisa dia. Hidup tanpa sabar gak bisa. Harus ada kesabaran. Makanya ayat-ayat tentang kesabaran sangat banyak sekali. Dan keutamaan sabar sangat banyak sekali. Di antara yang membutuhkan kesabaran adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah juga. Karena sabar itu ada 3 level, 3 tingkat. Yang paling sulit, yang paling besar, yang paling tinggi, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena kita dituntut untuk terus istiqomah sampai meninggal dunia. Jelas ya? Kalau kita nggak bisa sabar, nggak bisa istiqomah. Banyak orang-orang yang baru hijrah sebulan 2 bulan, balik lagi maksiat lagi. Kenapa? Capek dia. Bangun subuh terus capek ternyata ya. Kesel ternyata, antep ternyata ini. Misalkan. Nggak sabar, akhirnya apa? Balik maksiat lagi, maka butuh pada sabaran. Level yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa? Maksiat. Dan level yang terakhir yang paling ringan, sabar dalam melaksanakan atau dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mengamalkan sunnah, agar kita semangat dalam mengamalkan sunnah, butuh yang namanya kesabaran dan mengingat pahala-pahala bagi orang yang bersabar. Yang selanjutnya adalah berteman dengan orang-orang soleh, karena teman itu bisa menarik kita imma kepada kebaikan atau kebaikan. Kalau teman-teman kita emang orang pemalas, orang-orang fasik atau ahli bid'ah, maka apa? Akan jadi malas mengamalkan sunnah. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, yang ahlu sunnah, yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, agar kita terus ketika kita lalai diajak. Ketika lalai diajak untuk mengamalkan sunnah. Kemudian terakhir, bagaimana sih amalan ini sesuai dengan sunnah? Ya, ini ana ambilkan dari kitab Al-Ibda' fi Kamal Syar'i wa Khatar Ibtida' karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan bahwasannya ibadah itu, amalan itu, kalau ingin sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, maka harus memperhatikan 6 hal. Yang pertama, as-sabab, sebabnya apa? Contoh, kalau masuk masjid, ya sebab masuk masjid ada ibadah sunnah apa? Tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain kama qala sallallahu. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Harus sesuai sebabnya. Nah, kalau sebabnya nggak sesuai dengan sunnah, masuk pasar misalkan dia, terus dia sholat tahiyatus subuh, ya sholat tahiyatus subuh, tahiyat pasar. Kira-kira gimana? Nggak boleh, tertolak. Jelas ya. Yang pertama sebabnya. Yang kedua adalah al-jins, jenisnya.
Contoh, ibadah kurban. Sudah ditentukan jenis hewan kurban, yaitu apa? Min bahimatil an'am. Dari hewan-hewan ternak. Seperti apa? Sapi, onta, kambing. 3 ini. Ada orang kurban, fulusnya banyak, Masya Allah miliaran. Kurban kuda dia. Diterima sama Allah. Walaupun mahal. Kenapa nggak diterima? Karena nggak sesuai sunnah. Sunnahnya apa? Jenisnya bahimatul an'am. Dia kurbannya pakai kuda, pakai ayam misalnya, maka nggak diterima. Maka harus diperhatikan jenisnya agar sesuai dengan apa? Sunnah. Yang ketiga, jumlahnya. Ya, sudah tentukan sama Nabi jumlah salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Ada orang mau nambah, enggak, anak semangat ini anak ini. Mau nambah salat subuh 5 rakaat. Maka enggak, karena jumlahnya enggak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, kaifiyah, tata caranya. Contoh Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi memulai salat dengan takbiratul ihram dan seterusnya sampai salam. Ada orang salat tapi tata caranya nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Dia salat dimulai dengan salam dulu misalnya. Maka ini nggak sah, ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah az-zaman, waktunya. Harus diperhatikan. Ya, sesuai sunnah. Orang kurban tapi dia sebelum salat Id, maka kurbannya nggak sah. Kalau setelah salat Id, maka kurbannya apa? Sah. Demikian pula haji misalkan. Dia haji sekarang. Bulan Rajab haji dia. Nggak sah. Karena haji itu ada bulan-bulannya tertentu. Kemudian selanjutnya asadis al-makan, tempatnya harus sesuai dengan apa? Sunnah, seperti iktikaf. Iktikaf tempatnya di mana? Di masjid. Ada orang iktikaf di rumah, enggak sah. Karena emang rumah bukan tempat apa? Iktikaf. Maka 6 hal ini harus diperhatikan agar ibadah kita sesuai dengan sunnah. Kalau nggak kita perhatikan, nggak sesuai dengan 6 hal ini, maka amalan kita tertolak. Karena syarat diterimanya amalan ada 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai sunnah, sesuai 6 hal tadi. Kalau salah satu ini hilang, orang sesuai sunnah tapi nggak ikhlas, maka apa? Tertolak. Orang ikhlas tapi nggak sesuai sunnah, maka tertolak. Abi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya, nggak ada sunnahnya dari kami, maka amalannya akan tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin Pak ya? Cukup ya? Selesai waktunya? Atau ada tanya jawab? Jawab ya? Sampai jam berapa ya waktunya? Sampai dulu. Ada pertanyaan yang belum jelas mungkin? Paham insya Allah ya? Yang paling penting amalan itu harus terpenuhi 2 syaratnya. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ikhlas maka tertolak. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkah. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, namun dalam amalan tersebut dia menyekutukan diriku, entah dengan syirik akbar atau syirik asghar. Syirik asghar misalnya seperti riya, ingin dipuji, maka taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan kesyirikan. Enggak Allah terima. Walaupun sesuai sunnah. Walaupun dia khusyuk dalam sholat karena ada calon mertua misalkan, khusyuk Masya Allah. Niatnya sholat apa? Untuk dipuji calon mertua agar lamarannya diterima misalkan. Misalkan ini, Masya Allah calon mertua ini harus bakhir ini, khusyuk-khusyukkan, maka gak diterima oleh Allah. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi syirik besar, tambah bahaya lagi. Karena syirik besar itu dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling besar. Tadi ya yang anak baca di salat subuh tentang Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kedzaliman yang paling besar. Kenapa Allah namai syirik dengan kedzaliman? Ada yang tahu? Syirik dinamai kedzaliman sama Allah.
Bukankah dolim itu mukul orang tanpa hak, ya kan? Bukankah dolim mengambil barang orang tanpa hak? Tapi syirik sama Allah dinamai kedoliman. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Allah menamai syirik dengan kedoliman. Mungkin bagi kita, kan dolim itu mukul orang tanpa hak. Mengambil barang orang tanpa hak, ya kan? Membunuh tanpa hak itu dolim. Yang mencaci maki, menggibah itu dolim. Tapi kenapa kok syirik dinamakan apa? Kedoliman. Bahkan kedoliman yang paling besar. Karena arti dari dolim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dolim melawannya apa? Adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan dolim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lah syirik itu kedoliman. Kenapa? Karena ibadah itu haknya siapa? Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hak selain Allah. Bukan. Itu hak Allah. Ibadah, doa, sholat, istighotsah, isti'anah, tawakal, roja, khauf. Semua macam ibadah itu hak Allah. Apabila ibadah yang hak Allah ini diberikan kepada selain Allah, ya diberikan kepada malaikat, para nabi, orang soleh, atau orang yang telah mati misalkan, maka ini namanya apa? Dolim. Karena seharusnya diserahkan kepada Allah, namun dia selewengkan kepada selain Allah. Ini namanya kesyirikan. Syirikan merupakan kedoliman yang sangat besar, dan syirik besar itu dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik besar pelakunya diharamkan masuk surga. Allah mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan dia masuk surga, dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang dolim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Allah juga mengatakan innallaha la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan kesyirikan besar itu dapat menghapus segala bentuk ibadah. Ibadah yang banyak itu misalkan haji setiap tahun, umroh tiap bulan misalkan ya, sedekahnya luar biasa. Kalau dia berbuat syirik kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, maka satu dosa ini menghapuskan pahala yang banyak. Allah mengatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka niscaya semua amalan mereka akan terhapus. Bahkan Allah mengancam nabinya SAW. Nabi SAW kalau berbuat syirik, maka Allah akan hapus semua amalan beliau. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau Muhammad berbuat syirik, maka semua amalanmu akan gugur, akan terhapus, dan kelak engkau menjadi orang yang rugi. Ini bahayanya dosa apa? Syirik kepada Allah. Yang kedua, syarat diterimanya amal ibadah agar sah diterima oleh Allah SWT adalah ittiba'us sunnah. Tadi sesuai dengan 6 hal tadi, ya. Kalau orang beribadah meskipun ikhlas, tapi dia tidak sesuai dengan sunnah, caranya nggak sesuai dengan ajaran Nabi, maka tertolak. Karena niat yang baik saja tidak cukup, harus benar caranya. Misal dalam masalah dunia ya, ada seorang suami, seorang bapak, niatnya baik, ingin menafkahi keluarganya, ngasih makan kepada istrinya, kepada anaknya. Ini niatnya baik apa enggak? Baik. Tapi caranya mencuri dia. Kira-kira gimana? Dibenarkan enggak? Enggak apa-apa lah, yang penting niatnya baik. Apakah gitu? Tidak. Demikian pun dalam ibadah, niat yang baik saja tidak cukup. Harus caranya sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang yang niatnya baik, ingin meraih kebaikan, tapi ternyata dia tidak dapat meraih kebaikan tersebut. Kenapa? Caranya salah, nggak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya Nabi SAW mengatakan man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, tuntunannya, ajarannya dari kami, fahuwa raddun, maka amalannya pun tertolak, tidak sah.
walaupun banyak, nggak sah. Maka dua hal ini harus diperhatikan ketika kita beramal soleh. Inilah yang disebut amal soleh, yaitu yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita nggak mungkin bisa sesuai dengan sunnah Nabi kecuali melalui jalan belajar. Kita nggak tahu ini sunnah Nabi atau enggak, kecuali dengan cara apa? Belajar. Karena kita nggak boleh beribadah kecuali harus ada ilmunya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, bab wajibnya berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Pelajari dulu mana dalilnya. Kalau ada dalilnya silakan amalkan. Kalau nggak ada dalilnya maka jangan diamalkan. Karena hukum asal ibadah, hukum asalnya ibadah itu haram, terlarang. Hukum asal ya. Kecuali jika ada dalil yang memerintahkan. Kalau dalilnya wajib maka ibadahnya wajib. Kalau dalilnya mengarah ke sunnah maka ibadahnya sunnah. Kalau nggak ada dalilnya ya sudah jangan dikerjakan. Kembali ke hukum asal. Hukum asal ibadah itu apa? Haram, terlarang kecuali jika ada dalilnya. Jelas ya? Beda dengan perkara dunia. Makanan, minuman, ya dan seterusnya. Hukum asal dunia halal, boleh, mubah. Kecuali jika ada dalil yang mengharamkan. Contoh Allah mengharamkan babi, ya, minum khamr. Nah ini bang apa? Haram. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkannya, halal, nggak ada masalah. Itu hukum asal dunia. Jelas ya? Jadi kalau dunia hukum asalnya halal, mubah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Namun kalau hukum asal ibadah itu terlarang, haram, kecuali jika ada dalil yang mensyariatkannya. Karena kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Nabi SAW. Karena beliau Rasulullah. Beliau diutus oleh Allah untuk mengajari kita bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah beliau. Fa'alaikum bisunnati. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.